Selamat malam pemirsa, Anda kembali bersama kami dalam Ada Apa Berita dan saat ini kita sudah terhubung dengan Pak Fadlizon, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra. Halo, selamat malam Pak Fadlizon. Selamat malam. Iya, di studio ada Pak Saan Mustafa dan Ibu Eva Sundari juga. Selamat malam Mbak Eva dan Pak Farhan. Malam. Iya. Halo Mas. Ya. Ini yang jadi pertanyaan tentang sikap koalisi Merah Putih ini, karena Demokrat mengatakan sebagai penyeimbang begitu. Nah ini kalau koalisi Merah Putih ini apa bedanya dengan Demokrat begitu? Oh jadi begini ya, kalau koalisi Merah Putih kan sejak awal kita sudah menyatakan bahwa kita mempunyai satu kesamaan, cita-cita yang diikat dalam satu value untuk memajukan demokrasi kita juga ya. Dan kita kemarin kan juga berjuang bersama-sama untuk Pilpres. Nah, namun karena hasilnya seperti yang sudah kita dengar sama-sama melalui Mahkamah Konstitusi, ya kita harus akui bahwa itu adalah mahkamah yang mengurusi persoalan Pilpres. Dan tentu saja dari hasil itu ya perjuangan berikutnya setelah langkah hukum adalah langkah politik. Dan untuk langkah politik ini, maka koalisi Merah Putih yang memang sejak sebelum Pilpres kita sudah melakukan satu koordinasi, konsolidasi dan juga kesepakatan untuk memperkuat kerjasama kita di parlemen. Itu sebelum Pilpres. Dan dalam hal ini juga dengan Partai Demokrat sama-sama ikut menandatangani itu. Ya. Dan saya kira itu dikonfirmasi kembali juga oleh Pak SBY tadi bahwa ya inilah kekuatan yang kita sebut sebagai kekuatan penyeimbang ya, karena pada dasarnya memang kekuasaan kita kan ada eksekutif, ada legislatif, dan legislatif ya dalam rangka untuk mengawasi pemerintahan juga. Ya, artinya koalisi Merah Putih ini sudah mengakui begitu ya kemenangan Jokowi JK, namun menempuh jalur politik seperti itu ya Pak Fadlizon. Ya. Ketika tanggal 21, kita kan sudah membuat satu pernyataan juga yang ditandatangani oleh Pak Prabowo, Pak Hatta, dan seluruh pimpinan Partai Koalisi Merah Putih bahwa keputusan Mahkamah Konstitusi, meskipun belum tentu itu mewakili rasa keadilan kita, ya, meskipun itu belum juga mewakili keadilan substantif yang ada, tapi itu adalah satu keputusan yang final and binding gitu ya. Satu yang final dan mengikat, dan ini aturan konstitusi kita. Jadi langkah-langkah hukum itu yang ditempuh oleh Koalisi Merah Putih adalah langkah konstitusional. Ya. Nah, sekarang ya kalau pemerintahan itu sudah merasa untuk siap dengan transisi dan sebagainya, ya siapkan saja kan gitu. Kita akan menjadi kekuatan yang berada di luar pemerintahan sebagai kekuatan penyeimbang. Iya, yang menarik Anda mengatakan menempuh jalur politik ini Pak Fadlizon, apakah itu artinya akan adu kuat begitu ya, karena memang koalisi Merah Putih lebih kuat di parlemen dan akan terutama jika voting begitu, ini tentu kan bisa menggunakan kekuatannya begitu Pak Fadlizon. Seperti kita ketahui bahwa ini kan kutubnya, kata Pak Saan, ini kutub yang berbeda antara Jokowi dan koalisi Merah Putih ini. Ya, kalau misalnya program pemerintah itu bagus untuk rakyat, pro rakyat, pasti saya kira rakyat juga akan mendukung, dan kita juga saya kira tidak akan serampangan. Tapi kalau program misalnya yang diajukan itu mungkin merugikan kepentingan rakyat, menyusahkan rakyat, menyengsarakan rakyat, ya tentu kita juga harus koreksi, kan saya kira itu biasa saja. Dan memang tugasnya parlemen itu kan bukan menjadi tukang stempel kan, memang mengawasi gitu. Nah, itu amanat. Itu yang Anda maksud dengan jalur politik ya? Oh iya, artinya kita tentu akan melakukan satu pengawasan terhadap pemerintahan. Dan itu kan juga berarti berada di luar pemerintahan gitu. Iya, tapi ini ada Ibu Eva Sundari juga nih. Tapi tampaknya harus diakui juga nih, bagaimanapun juga sebenarnya butuh koalisi lebih besar juga, koalisi dengan koalisi Merah Putih ini juga ya Bu Eva ya? Ya, sebetulnya saya gembira dengan penjelasan Mas Fadlizon bahwa basisnya itu sebetulnya adalah kualitas program tadi. Kalau programnya itu rasional, pro rakyat, dilaksanakan dengan akuntabel, tentu di semua masyarakat dan juga siapapun politisi akan segan dong untuk menolak. Tapi kalau kemudian memang ada kelemahan, mereka akan bergerak. Jadi basisnya isu ya. Tapi Anda mengatakan tadi ya, komunikasi masih terus berlangsung begitu ya Bu Eva. Kemarin dengan Hatta Rajasa, ini ada deal-deal tertentu ini dengan Hatta Rajasa? Enggak, karena kita sejak awal paham bahwa kita hanya 36% ya dari komposisi di parlemen, maka
Pak Jokowi di berbagai tempat sih ngomong bahwa ya kita tidak usah takut dengan jumlah yang kecil ini, karena di DKI juga demikian, dan kita sekarang bargaining chip kita itu adalah kualitas program tadi, dan harapan saya inilah yang akan kemudian kita dapat bonus lah. Kalau pas bagus nanti Demokrat kita mendukung ya sebagai tapi tidak ada pembicaraan yang khusus dengan Hatta Rajasa kemarin. Ya, itu bonus saja. Kalau memang ada tambahan kekuatan nanti ya untuk pemilihan DPR. Lantas apa yang dibicarakan yang kemarin itu ya dengan Hatta Rajasa? Ya silaturahmi lah. Silaturahmi. Nggak ada ceritanya politik, nggak ada komunikasi itu. Ini ada Pak Fadlizon, apakah koalisi Merah Putih ini sudah benar-benar permanen ataukah masih ada yang menyambung komunikasi dengan kubu Jokowi ini? Begini, kalau komunikasi itu kan orang namanya, saya dengan Mbak Eva kan bisa berkomunikasi, tapi sikap politik kita berbeda, kan tidak ada masalah. Ya. Gitu ya. Jadi saya kira komunikasi itu bisa fleksibel, tetapi sikap politik juga jelas gitu. Yakin nih sikap politiknya koalisi Merah Putih ini sudah permanen, meskipun setelah Munas misalnya ini akan tetap mendukung koalisi Merah Putih, Anda yakin seperti itu? Ya, sejauh ini ya, sampai sejauh ini koalisi Merah Putih itu solid gitu ya, dan saya pikir kalau ada usaha-usaha untuk menarik mungkin belum tentu ada gunanya gitu. Yang terpenting bagi pemerintah yang akan datang itu adalah mempersiapkan diri. Yang harus diurus pertama itu adalah timnya sendiri, karena pasti ketika menjadi satu tim untuk merebut kekuasaan itu kan banyak sekali orang-orang yang punya kepentingan yang mungkin berbeda-beda. Memanage kepentingan yang berbeda-beda di dalam tim kita sendiri itu mungkin jauh lebih penting ketimbang mengurusi tim lain, gitu ya. Yeah. Jadi menurut saya itu yang pertama dulu. Belum lagi persoalan-persoalan nanti dengan wakil presiden, ya, bagaimana memanage kabinet, orang-orang yang mungkin akan kecewa, yang berharap mau jadi menteri, nggak jadi menteri dan sebagainya. Itu akan sedikit banyak akan mengganggu pemerintahan ke depan. Maksud Anda akan ada masalah dengan wakil presiden dan kabinet-kabinetnya begitu? Loh, itu kan biasa saja, sangat mungkin aja. Kalau misalnya chemistry-nya tidak jalan, yang namanya kepentingan itu kan tidak mengenal, tadinya sama-sama terus berbeda. Biasa tuh, bupati, wakil bupati, gubernur, wakil gubernur, presiden, wakil presiden bisa saja terjadi kan, gitu. Nah, jadi yang paling penting itu adalah memanage tim sendiri dulu. Bagaimana manajemen konflik yang ada, penyelesaian terhadap ekspektasi orang yang berbeda-beda, kepentingan orang yang berbeda-beda. Nah, itu akan jauh lebih bermanfaat dan menyiapkan semua program-program yang diperlukan sesuai dengan janji kampanye. Nah, kalau itu sudah siap, saya kira secara rasional ya, itu rakyat akan melihat ini benar, ini tidak gitu ya. Dan kita juga tentu saja yang pro rakyat tadi ya pasti kita akan dukung. Kalau tidak pro rakyat ya tentu kita tidak akan dukung gitu. Sederhananya gitu. Baik, kita akan lanjutkan lagi nanti nih. Kita harus break dulu setelah pesan-pesan berikut ini pemirsa.